bagaimana cara menyerahkan dana itu sehingga dana itu memiliki kualitas yang bagus di dalam batin kita. Ya, jadi bukan hanya materinya saja, tapi kualitasnya berada di dalam batin. Semangat pagi, nama saya Adi Budaya Bante. Ya, nama budaya. Terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan Bante bersedia mencoba berbagi nih, melalui Light of Wisdom. Ya, semoga nanti yang mendengarkan juga dapat punya wisdom Bante. Ya, semoga demikian. Ya. Nah, untuk yang kesempatan kali ini Bante, mungkin Bante nanti bisa menceritakan atau bisa menjawab beberapa pertanyaan yang timbul dari yang Bante sampaikan, khususnya mengenai Dharma Bante. Dan Dharma ini kepada Sangga. Karena kan bahwa kalau dari Dasa punya Kiryawatu, Dana ini kan yang pertama Bante ya. Iya, betul sekali. Ya, tapi kan Dana ini sekarang kita melihat bahwa Buddha juga menekankan Sangga atau monastik Sangga ini kan ladang yang paling subur. Nah, tentunya kan bukan hanya sebatas ladangnya, tapi bagaimana caranya sehingga dengan apa yang ditanam di ladang yang subur ini bisa mempunyai hasil yang baik. Iya, betul sekali. Itu. Silakan Bante. Iya. Ya, pertama-tama kalau kita merujuk ya pada sutanya di dalam Dakina Wibangga itu bagaimana Wibangga Sutta ya yang berawal bagaimana seorang ibu sambung Pangeran Siddhartha yang mau mempersembahkan jubah kepada Buddha. Kemudian karena jubah itu mau dipersembahkan secara individu kepada Buddha, sehingga Buddha itu menolak 3 kali. Buddha menganjurkan supaya jubah itu diberikan kepada Sangga. Karena di dalam Sangga itu ada Buddha itu sendiri. Sehingga apa yang diberikan kepada Sangga itu akan menjadi membuahkan hasil yang lebih besar daripada yang didanakan kepada seorang individu. Ya, dikatakan seperti itu di sana. Ya, berarti kalau kita melihat Bante sebagai sosok individu, kemudian ada kumpulan Sangga, kami sebagai umat sebaiknya berdana kepada Sangga atau Bante. Dan individu adalah yang mewakili Sangga ya. Berbeda. Berbeda ya? Ya, karena kalau di sana disampaikan ada 14 tingkatan dana yang diberikan kepada individu. Yang paling rendah itu berdana kepada binatang. Ya kan? Yang kedua adalah kepada manusia yang tidak bermoral. Yang ketiga pada manusia yang bermoral. Kemudian yang keempat itu adalah seorang yang memiliki jana, ya, dan kemudian tingkat kesucian berikutnya sampai ke sama Sang Buddha. Itu ada 14 tingkatan pada individu. Tapi yang diberikan kepada Sangga di situ juga ada 7, ya. Sangga yang paling tinggi yang dipimpin oleh Buddha sendiri, ya kan? Kemudian ada biku, bikuni, juga ada Sangga yang biku, tidak ada bikuni, juga ada Sangga yang bikuni saja. Yang dimana diutus dari Sangga kemudian untuk menerima persembahan itu sendiri. Yang mewakili. Ya, yang mewakili. Jadi kalau misalkan ada 4 orang itu kan bisa mewakili Sangga ya. Jadi kalau 1 orang itu individu. Ini satu itu ya, individu. Ya, karena dikatakan Sangga kalau kita merujuk kepada kesucian kan ada 4 ya. 4 pasang makhluk suci itu. Jadi ada 4 orang minimal gitu ya. Berarti kami salah dong Bante kalau selama ini beranggapan kalau memberikan Sangga Dana kepada 1 biku itu kami sebutnya sebagai Sangga Dana, bukan itu Bante? Ya sebetulnya tidak salah. Tidak salah ya? Ketika kita berdana kepada individu kemudian beraspirasi bahwa dana ini diberikan kepada Sangga ya tidak salah. Ya. Tapi aspirasinya yang membedakan. Ya, cuman yang menerima secara individu ya. Kalau kita hanya tertuju pada 1 individu berarti yang menerima ya individu itu. Tapi kalau aspirasinya ini diberikan kepada Sangga, individu ini yang menerima dianggap sebagai yang mewakili Sangga. Kemudian kita beraspirasi semoga dana yang saya berikan ini bermanfaat bagi Sangga. Berarti saya nggak salah Bante.
Aspirasinya udah benar. Kalau selama ini umat ya pada umumnya biasanya kalau mau berdana dia melihat biku A yang lebih terkenal gitu atau kepala wihara gitu. Biasanya mereka mau berdana ke sana gitu, nggak mau ke yang lain gitu. Berarti salah ya selama ini, harusnya kemana aja yang penting kepada sangga gitu kan berarti ya. Iya, karena di masing-masing wihara ini kan ada komunitas sangganya ya, atau komunitas bikunya. Kalau kayak di kami di Wihara Dharma Bhakti ya, ada yang namanya dana itu memang untuk sangga. Di situ dikelola memang untuk kebutuhan sangga khusus. Ya, kalau di tempat kami memang ada itu. Ya. Tapi di tempat lain mungkin juga ada hal yang sama. Ya. Berarti tidak keliru siswanya. Ya, yang penting tadi kita punya aspirasi sangga. Aspirasinya kepada sangga. Ya, karena kalau kita merujuk ke Dakinami Bangga itu memang harus aspirasinya ke sangga. Lalu Bante, kira-kira kebutuhan seperti apa yang bisa didanakan kepada sangga monastik sebagai kumpulan sangga ataupun kepada individu dari sangga itu sendiri, Bante? Iya, kalau kita lihat ya, kalau kita merujuk di dalam misalkan Attaka Nipata, itu Buddha berpesan pada para biku, ataupun di dalam Janusoni Sutta itu ada 10 persembahan yang hendaknya diberikan. Ya, kemudian umat Buddha itu setelah melakukan berdana, kemudian melakukan aspirasi. Ya kan? Di sana itu sangat jelas sekali ada 10 persembahan. Ya, yang pertama itu tentu makanan ya, karena makanan ini sebagai bentuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau di zaman dulu mungkin para biku ada yang sekali makan cukup. Nah, sekarang pada umumnya 2 kali ya, pagi sama siang. Tapi juga ada yang praktek 1 kali makan saja. Nah, itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau tempat tertentu ya. Yang kedua ya minum itu sudah umum ya, karena itu kebutuhan tubuh. Sehingga itu dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu jubah. Ya, jubah itu memang diperlukan, tapi tidak setiap saat kita menggunakan jubah yang baru. Karena memang kalau jubahnya ini masih layak, masih bisa digunakan, ya kita menggunakan yang ada. Tetapi kalau memang itu sudah tidak layak, ya hendaknya umat Buddha melakukan kebajikan melalui cara berdana jubah itu, sehingga bikunya itu memiliki jubah yang layak untuk digunakan. Apalagi kalau kayak di kota ini ya, Bu ya Romo ya. Di kota ini kan kita sering berinteraksi dengan masyarakat yang lain, dengan tokoh-tokoh yang lain, sehingga kalau misalkan jubah kita ini kelihatannya tidak layak kan lusuh ya. Ya lusuh gitu ya. Kita juga harus menyesuaikan gitu ya. Warnanya udah pudar. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah transportasi. Ya, karena biku ini juga butuh. Ternyata kemana-mana itu butuh transportasi, Romo. Ya, kita setiap hari juga memang membutuhkan itu. Kalau kita mau melakukan pelayanan misalkan kemana-mana juga kan memang butuh itu. Ya, tidak mungkin kayak di zaman dulu ya, kita menggunakan kesaktian harus meditasi dulu baru terbang gitu. Terkaget-kaget Romo ntar ya. Bante yang kalau pas melihatnya. Iya, karena kita memang pada umumnya begitu ya. Kalau di zaman sekarang ya memang memerlukan itu, sehingga umat Buddha ya hendaknya kalau mengundang para biku untuk datang ya hendaknya itu disediakan, karena itu memang kebutuhan. Ya, kalau misalnya kita ini dari Jakarta mau diundang ke Semarang suruh jalan kaki ya kapan sampainya gitu. Sehingga kita memerlukan transportasi yang lebih cepat dan efisien ya untuk digunakan. Itu yang keempat. Bante, saya boleh tanya sebentar yang soal transportasi ini. Iya. Kan sekarang ini banyak transportasi online gitu. Iya. Kalau misalnya umatnya, saya menggunakan transportasi online aja nih, minta sopirnya itu ya tanpa umatnya itu untuk jemput gitu, itu nggak layak kan Bante ya, nggak harusnya ya. Ya,
kasusnya seperti ini kita harus kondisional ya, kita menyesuaikan. Bagaimana seseorang itu mungkin banyak sekali kesibukan karena mau ada acara, nah itu bisa saja diwakilkan gitu ya untuk menjemputnya. Tapi kalau memang ada waktu dan kesempatan ya hendaknya orang yang mengundang itu bagaimana untuk datang kemudian menjemput bantenya. Itu lebih bagus. Tapi kalaupun itu menggunakan perantara orang lain juga bagus juga. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi tidak harus ada kapia, Bante? Atau sebaiknya ada kapia? Ya memang kalau sebaiknya memang harus ada kapia yang menemani biku gitu. Ya. Sebaiknya. Tetapi kadangkala ini kan rumah tangga kan banyak sekali kesibukan. Ya. Ya sehingga mungkin lebih fleksibel lah kalau bantenya nanti dijemput oleh satu orang aja, dijemput kemudian tidak ada yang nemani lah, misalkan meminta untuk sopirnya untuk jemput ya nggak jadi soal sebetulnya ya. Kita bisa menyesuaikan mana yang terbaik pada saat itulah, kira-kira begitu. Boleh Bante, yang kelima tadi Bante? Tadi kan yang keempat transportasi. Ya, yang kelima ini adalah bunga. Ya, bunga ini juga layak untuk diberikan ya. Karena bunga ini sebagai bentuk penghormatan. Kalau kita lihat ceritanya bagaimana di zaman Buddha di Pangkara itu ya, betapa Sumedha mempersembahkan bunga, itu kan sangat luar biasa itu. Sehingga bunga ini juga boleh dipersembahkan di waktu-waktu tertentu. Atau misalkan para biku ini mau memasuki masa puasa, ya hari H sebelumnya, itu bisa umat Buddha memberikan persembahan bunga sebagai bentuk apresiasi kepada para biku yang mau melaksanakan puasa di tempat tertentu. Atau yang pada saat Amisa Puja sama ya Bante? Amisa Puja. Karena biasa suka diberikan bunga, kayak bunga sedap malam, atau ada krisan, ada mawar. Oh, ketika diserahkan kepada sangga, ya sama juga. Sama, itu ya? sama juga. Kemudian yang berikutnya ya, ini kan yang kelima ya. Kelima bunga. Yang keenam ini adalah wangi-wangian. Nah, parfum Bante. Kalau langsung teringat, terlintas gitu. Wangi-wangian ini kalau di zaman Buddha itu kan dupa untuk pengharum ruangan. Oh, nah, sebetulnya fungsinya untuk pengharum ruangan supaya ruangannya itu wangi, seger, juga membantu bagaimana batin itu menjadi rileks ya. Kita kalau mencium aroma yang seger-seger itu batinnya kan jadi senang, santai gitu ya. Tetapi kalau mencium bau-bau yang tidak sedap itu kan agak terganggu sedikit. Oh, oke. Jadi wangi-wangian ini perlu diberikan. Kalau di zaman sekarang ya kayak deterjen untuk mencuci. Oh, deterjen. Ya, itu kan sekarang kan sudah ada parfumnya ya, udah agak wangi. Jadi kita tidak perlu semprot-semprot pakai minyak. Nah, jadi sudah cukup wangi dengan deterjen itu sendiri. Sabun masuk kategori wangi-wangian nggak Bante? Ya, sabun itu kan aromanya wangi. Ya, oke. Yang penting sama itu ya, kata kuncinya wangi Bante. Iya, wangian ya. Jadi kalau di zaman dulu memang spesifik dupa ya, tapi kalau di zaman sekarang kan kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Gitu. Oke. Yang ketujuh Bante? Yang ketujuh ini selain wangi-wangian, maka kita hendaknya memberikan obat. Ya, obat. Itu kita ini sebagai manusia ya, tentu akan mengalami rasa sakit. Kapan saja, di mana saja kan pasti akan mengalami sakit ya, Bu ya. Ya, jadi kita memerlukan itu sehingga umat Buddha ini memiliki kesempatan untuk melakukan kebajikan, merawat para biku yang sakit. Nah, kan ada satu cerita di dalam Dhammapada Atthakatha itu bagaimana Buddha merawat si Tisa itu yang sedang sakit itu ya. Beliau mengatakan ketika seseorang merawat orang yang sakit seperti merawat Buddha gitu ya. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kepada yang sakit, memberikan pengobatan, berusaha untuk menyembuhkan, ya ini sebagai bentuk bagaimana sifat cinta kasih kita berkembang. Jadi sifat kebudayaan itu berkembang, sehingga kita perlu merawatnya. Ya, dengan cara apa? Ya dengan cara membantu para biku supaya sehat kembali. Nah, itu. Bante, mohon maaf saya tanya juga. Ya.
Saya pernah mendengarkan kalau kita lagi Katina atau lagi Waisak, umat-umat kan banyak sekali berdana obat-obatan. Lebih banyak seperti tolak angin, minyak angin, Panadol seperti itu. Sampai saya pernah dengar di mungkin ya di wihara biasa suka ada gudang itu penuh gitu. Sebenarnya yang lebih tepat sasaran yang bagaimana ya obat yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh sangga gitu, karena kalau kan nggak semua sangga sering-sering masuk angin gitu kan, ya, yang lebih tepat sasaran gitu buat kami supaya berdana itu benar-benar bermanfaat gitu, kalau boleh tahu obat-obatannya. Kalau yang tepat sasaran itu seperti diumpamakan tepat pada waktunya, jadi materi yang dibutuhkan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kita sakit misalkan kok membutuhkan perawatan di rumah sakit, kan tidak harus kita kok berdana obat-obatan yang tidak sesuai. Maka yang harus kita lakukan ya bagaimana kita memberikan pelayanan untuk mengobatkan di rumah sakit. Tentu itu membutuhkan biaya, ya kan? Kalau gitu fasilitas asuransi bisa sebagai pengganti ini ya Bante? Ya bisa jadi asuransi. Sekarang kan ada BPJS juga. Ya. Itu juga bisa membantu bagaimana para biku untuk menikmati fasilitas kesehatan yang ada ketika beliau sedang sakit gitu. Mungkin ada baiknya mungkin di wihara-wihara juga bisa menyiapkan seperti paket kesehatan gitu ya. Jadi kalau memangnya lagi ada kebutuhan ada dananya gitu, daripada kita memberikan, mohon maaf ya tadi misalnya tolak angin atau apa yang sudah terlalu banyak gitu ya. Sekalian paket MCU, medical check up. Itu kan karena dibutuhkan iya. Kalau di tempat kami dulu setiap tahun ada. Ya, di DP ada dulu ya. Sekarang ini tertunda pandemi, jadi sampai sekarang belum lagi. Kirain kalau belum ada saya teleponin ketuanya ya saja. Mudah-mudahan nanti setelah ini ada juga. Ya. Boleh. Selanjutnya Bante yang Tadi setelah minyak oles atau obat itu Bante. Ya, ini sudah yang keberapa? Ke-7 sekarang ke-8. Ke-8 ya. Jadi yang ke-8 ini adalah tempat tidur. Nah, tempat tidur ini bisa. Spring bed nanti. Kalau tempat tidur mah ala kadarnya lah ya. Apa yang ada diterima. Ya. Apakah itu karpet, ataukah itu tikar, ataukah kasur, ataukah spring bed, dimanapun kita akan terima. Ketika kita diberi fasilitas itu, yang penting ya kita bisa menggunakan dengan baik aja, dengan bijaksana, sesuai dengan fungsinya aja. Karena fungsinya tikar, tempat tidur dan sebagainya kan hanya untuk beristirahat sementara waktu aja supaya kita bisa tidur. Ya, itu fungsinya aja. Tapi kan sekarang ada alas tidur yang untuk agar tulang belakang rata. Mungkin juga umat-umat juga perlu tahu juga kan, kalau Bante nanti ada kesulitan bisa dibantu untuk yang terapedik itu Bante. Ya, karena kalau hanya dikasih, nanti Bante bilang apa adanya, nanti dikasihnya cuman yang tipis-tipis Bante. Bukan ada ketinggian tertentu ya Bante ya? Maksudnya nggak melebihi ketinggian 10 cm ya. Berapa senti gitu. Oke. Kalau ketinggian itu 40 itu 40 di kakinya saja, tapi belum lagi nanti ada kasurnya. Di kaki. Itu kakinya aja ya baru 40. Tapi itu kan di zaman dulu. Kalau sekarang ini kita misalkan diundang orang jauh-jauh, kita ditidurkan di hotel, nah itu kan juga rancangan ada yang tinggi juga. Ya. Jadi kita yang menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada lah. Yang lebih praktis daripada nanti kita tidak bisa menjaga batin kita, kemudian kita malah muncul kekotoran batin sehingga ini malah membuat diri kita tercemar. Dengan fasilitas yang ada ya sebetulnya ini sangat simpel sekali kalau kita bisa menerima apa adanya ya. Tapi kalau kita terpaku, terlalu kaku dengan aturan yang ada, maka justru kita akan menyulitkan diri sendiri. Iya, sebetulnya tidak menyulitkan Bantenya, tapi menyulitkan umatnya kalau sampai terpaku. Bante diundang ke Hotel Hilton, tapi dikasih tikar. Bingung jadi Bante. Karena umatnya terpaku bahwa Bante nggak boleh terlalu mewah, nggak boleh tinggi. Akhirnya umatnya yang terkungkung dengan informasi tersebut ya. Ya kalau ukuran mewah dan tinggi ini zaman dulu memang yang punya kan pejabat-pejabat tinggi bangsawan, orang-orang bangsawan, orang kerajaan. Itu yang memang punya. Kalau yang rakyat biasa ya
biasa-biasa aja, asal tiker aja. Iya. Demikian ya. Boleh. Itu yang ke-8 berarti tempat tidur. Yang ke-9 berarti. Yang ke-9 ini adalah tempat tinggal. Kayak Putih, wihara ya. Kalau kita baca historisnya kenapa wihara-wihara itu dibangun, ya memang diperuntukkan kepada para biku untuk berlatih. Wihara dibangun itu memang untuk tempat para biku berlatih dan umat datang juga ikut berlatih. Ya, kalau di zaman dulu, sekarang fungsinya lebih luas lagi. Selain fungsinya juga untuk para biku berlatih, umat berlatih, sekarang kan ada juga anak-anak sekolah minggu ya, yang perlu pengetahuan dharma, sehingga itu difungsikan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada sekarang. Kalau kita lihat kayak tokoh-tokoh Buddhis gitu ya, kayak Wisaka, Anantapindika, Nadia, dan lain-lain itu mempersembahkan wihara yang memang untuk sangga, untuk berlatih. Khusus sangga ya? Ya, untuk sangga. Gitu. Ada ketentuan ukuran nanti kalau tempat tinggal? Tempat tinggal ya. Iya. Tempat tinggal ini bisa menyesuaikan ya. Kalau kayak Kuti itu ada ukurannya. Bisa menyesuaikan, yang layak lah. Kalau di zaman sekarang, yang layak untuk ditinggali. Kalau wihara ini kan sudah ukuran besar ya. Wihara ini harus ada hallnya, ada kutinya, mungkin ada tamannya. Tapi kalau menerima undangan ke rumah umat juga diperbolehkan, Bante. Maksudnya apakah ini termasuk sebagai kategori berdana tempat tinggal misalnya? Walaupun sementara gitu. Misalnya ada acara kegiatan safari dharma, misalnya di daerah Semarang, kemudian umat bersedia memberikan tempat tinggal selama 1 minggu gitu, Bante. Apakah ini termasuk? Ini termasuk tempat tinggal yang sementara, yang sifatnya sementara, bukan permanen ya, tapi sementara. Apakah itu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari? Nah, ini juga berdana fasilitas untuk tempat tinggal para biku untuk sementara waktu saja. Dan wilayah ini artinya tergantung rumah umatnya ya? Iya, betul. Bukan harus pilih, harus di klaster perumahan elit. Ya memang kalau para biku ini tinggal di tempat rumah umat kan ada batasannya. Jadi batasannya itu tidak lebih dari 3 hari. 3 hari? Ya, 3 hari saja. Karena memang kasusnya di zaman dulu itu seperti itu, dibatasi. Karena di zaman dulu itu kasusnya tidurnya kan rame-rame itu, ruangannya jadi satu. Sehingga para biku dan umat itu tidurnya bareng. Ya, ada yang ngorok, ada yang sampai jubahnya kebuka, kelihatan yang tidak patut untuk dilihat itu ya. Mungkin ada yang ngikut dan lain sebagainya, sehingga ini kayaknya tidak patut kalau tidurnya itu bareng-bareng dengan umat gitu. Tapi kalau di zaman sekarang kan satu orang kan satu kamar kalau ada tamu ya. Terpisah. Sehingga ini suatu hal yang berbeda di zaman dulu, konteksnya yang dulu sama yang sekarang. Karena kasusnya di Winaya itu kan seperti itu, jadi tidurnya bareng, jadi terlihat oleh umat, sehingga ini menjadi kayak apa ya? Kalau kesahnya umat gitu, kok biku kok tidurnya kok begitu gitu, sehingga Buddha menurunkan peraturan tidak boleh lebih dari 3 hari itu. Ya, kalau si umatnya punya rumah lebih dari 1, pindah-pindah. 3 hari, tapi rumah dia semua. Ya mungkin kalau bareng dengan umatnya. Iya, tapi kalau rumahnya itu tidak ada pemiliknya, boleh lebih lama dong, Bante. Kalau memang hanya buat biku gitu. Ya, harusnya boleh. Ya, boleh. Ya, karena saya punya kawan satu, kebetulan rumahnya baru selesai renovasi, dia mengundang banyak sangga di sana. Karena rumah itu kosong, tidak ditempati. Jadi dia memperbolehkan sebagai tempat bernaung sementara tadi. Oke. Ya itu nggak jadi masalah sebetulnya ya. Saya dengar kalau di saat bersamaan misalnya ada kapianya gitu ya, yang tinggal situ. Jadi untuk supaya tidak melanggar winaya gitu. Jadi umatnya di hari ketiga sebelum fajar keluar dulu gitu. Keluar dulu masuk lagi gitu. Maksudnya setelah agak matahari udah terbenam. Enggak, udah naik gitu ya, udah naik baru masuk lagi. Itu boleh kan dihitung dinolkan gitu, di reset. pertama di reset. Dihitung dari 0 lagi, Bang.
Pertamina. Ya, sebetulnya kita harus kembali konteksnya di masa lalu ya. Di masa lalu itu karena tidurnya kan bareng-bareng satu ruangan gitu. Kalau di zaman sekarang kan satu kamar satu orang terpisah. Jadi nggak kelihatan kalau misalkan tidurnya itu ngigo, mimpi, kemudian sampai jubahnya terbuka gitu kan nggak ada yang lihat. Jadi nggak akan ada keluh kesah dari umat gitu ya. Benar. Oke, benar. Dan selanjutnya Bante yang 10 atau yang terakhir dari yang 10 persembahan ini? Ya, yang 10 ini adalah penerangan. Lampu gitu, listrik atau? Iya, ini kalau di zaman dulu kan memang belum ada listrik ya. Di zaman dulu itu adanya kan pelita dari minyak. Tapi sekarang ini zamannya sudah modern, kita menggunakan listrik ya. Hendaknya kalau memang di wihara itu ada para biku yang tinggal di situ, umat hendaknya memberikan dana untuk penerangan. Oh, token listrik. Ya, token listrik. Itu tepat itu. Benar ya? Iya. Kalau zaman dulu kan memang begitu ya, kita harus bikin pelita. Ya. Agak sulit juga, mungkin dulu itu dari bambu tempatnya atau dari tempurung kelapa gitu ya. Kemudian dikasih sumbu. Kalau di zaman sekarang kan lebih mudah, tinggal ceklek itu udah nyala. Ya, isiin pulsa. Ya. Selesai. Lebih praktis ya. Iya. Ya. Ternyata lebih praktis ya. Nah, tapi dari 10 persembahan ini, apakah ini sama dengan yang biasa sering didengar? Saya dengar sih Bante ya mengenai catu pacaya Bante. Kalau catu ini kan 4. Ya. Apakah ini kan kumpulannya ini? Ya, kan jubah, tempat tinggal, makanan, dan obat-obatan. Iya, itu bagian dari sini ya. Bagian dari itu. Karena ini jarang disampaikan ya, yang 10 ini ya. Kebanyakan yang 4 itu. Iya, karena yang mudah sekali seperti minum, tadi ada yang Tia mempersembahkan minum untuk Bante, ini udah berdana ya? Iya, berdana minuman. Iya, lain kali saya yang kasih minuman aja. boleh. Tetapi apakah dari 10 ini ada satu masa harus lengkap 10 ini diberikan bersamaan atau tergantung momennya semua Bante? Kalau di zaman sekarang agak sulit 10 itu dilakukan secara bersamaan. Misalkan waktu Katina nih harus 10 ini ada semua gitu. Kalau 10 mau ada semua ya harus bangun satu tempat tinggal. Misalkan kuti atau wihara, kemudian diserahkan kepada sangga. Nah ini bisa ke 10-nya itu bisa terjadi. Iya. Karena yang berbeda kan ini yang tempat tinggal ini biasanya kan jarang sekali itu. Untuk diberikan kepada sangga ya. Terus Bante kan juga ada istilah 8 kebutuhan sangga gitu ya. Yang kalau saya nggak salah 3 jadi jubah bawah, jubah atas, jubah luar, jarum gitu ya. Iya. Benang gitu ya Bante. Oh, seperti yang dipersembahkan Brahma itu ya, Gatikara itu pada petapa Siddhartha itu ya. Ada saringan air. Iya. Itu kira-kira apakah satu kewajiban gitu atau bagaimana ya Bante? Kalau untuk tradisi dari zaman dulu, pada saat saya ditapis menjadi seorang biku itu ada. Ya, ada saringan juga ada patah dan sebagainya itu kan. Ada jarum, terus ada alat untuk menjimanya dan lain sebagainya itu ada. Tapi di zaman sekarang ini kan sudah nggak pakai jarum-jarum kayak zaman dulu. Sekarang ini kan sudah ada mesin jahit yang praktis. Ya, saya gunakan. Saringan juga sudah jarang digunakan karena airnya yang dijual di zaman sekarang ini sudah layak minum. Kalau di zaman dulu kan memang kita harus minum dari mata air itu sendiri ya kan, atau dari sungai-sungai yang layak diminum. Sehingga kita memerlukan saringan untuk supaya yang kotor-kotor ini tidak ikut diminum gitulah kira-kira. Namun dari yang 10 ini tentu konteksnya kan bisa berubah Bante ya. Seperti tadi kalau transportasi ini bentuknya bisa beda-beda, atau misalkan kalau yang harus keluar kota dengan pesawat bisa berupa tiket kan Bante ya, jadi transportasi itu kan ya. Betul. Kemudian kalau tadi wangi-wangian dari Bante sebutkan itu bisa berupa deterjen. Intinya yang dapat mengurangi sesuatu yang kurang baik ya, bau-bauannya. Kemudian dari yang obat ini kita bisa konversi dengan asuransi atau medical check up ya. Oke. Ya, menarik Bante, karena di sini justru
umat ini terkadang masih melihatnya sejarah, Bante. Jadi yang dikasih mungkin tadi tuh jarum, artinya Bante harus jahit sendiri. Saringan, nanti air pump harus disaring. Ya itulah, kita kan harus menyesuaikan ya konteksnya di masa lalu dengan konteksnya di masa sekarang harus disesuaikan. Kita jangan kaku terhadap aturan yang ada, tapi kita fleksibel, menyesuaikan kondisi yang ada sekarang, sehingga akan mempermudah kita, tidak mempersulit. Karena kalau kayak hal-hal yang sulit untuk ditemukan misalkan di masa lalu, kemudian dipersembahkan dan tidak berguna di masa sekarang, itu kan juga nggak bermanfaat bagi bikunya. Kayak saringan misalkan, nanti nyari saringan yang paling bagus, ternyata sekarang juga nggak dipakai kan. Minuman juga sudah bagus. Nah ini kan juga nggak tepat waktu, walaupun konteksnya tepat waktu di masa lalu, tapi tidak tepat waktu di masa sekarang. Nah ini kalau, mohon maaf Bante, ini tadi setelah saya mencatat dari 10 ini, sepertinya ada yang kurang, Bante, ini. Mesti ditambahkan jadi yang ke-11, Bante. Apa itu? Alat telekomunikasi, Bante. Alat telekomunikasi. Oh. Di sini belum ada nih, Bante. Apakah, kan sekarang berkembang, Bante. Tapi telekomunikasi kan perlu. Nah, itu kalau misalkan ada yang berdana handphone atau smartphone, bagaimana, Bante? Ya ini menyesuaikan kebutuhan aja. Kalau memang bikunya itu perlu, dan itu dibutuhkan, ya hendaknya itu diberikan untuk fasilitas belajar. Karena di zaman sekarang kan eranya modern ya, kita belajar semua harus menggunakan internet. Nah, sehingga pada saat ini tepat. Tapi kalau konteksnya di masa lalu memang belum ada teknologi itu. Sehingga kita juga perlu menyesuaikan. Nanti kalau kita tidak menyesuaikan, kita dianggapnya sebagai orang yang jadul, gaptek gitu ya. HP aja kok nggak bisa gitu dan lain sebagainya itu. Nah, justru saya dengarnya agak berbeda, Bante. Jadi ketika smartphone belum berkembang, baru berkembang, saya pernah mendengar kumpulan saudara-saudara kita yang mengatakan, wah, ini Bante jangan pegang handphone karena nantinya bukan terlalu modern sih, tapi terlalu terikat nantinya. Wow, kok Bante pegang handphone? Nah, tapi saya pernah mendengar satu masukan dari seorang Bante senior ketika bertemu. Beliau bilang, kalau saya ada kapia, handphone itu saya tinggal. Tapi kalau tidak ada kapia, handphone itu saya bawa. Kenapa? Karena kalau saya keluar kota, tidak ada yang dapat menghubungi saya. Lalu siapa yang menjemput saya? Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, ya Bante. Seperti itu. Ya memang kita kenyataannya ya semua anggota sangga ini kan memiliki fasilitas itu. Ya handphone ini untuk komunikasi bagaimana supaya kalau misalkan kita diundang kemana-mana ini mempermudah. Ini kan hanya sebagai alat saja. Tergantung bagaimana seseorang itu menggunakan alat itu. Iya benar. Jadi bukan kepada alatnya, tapi tergantung pada penggunanya. Iya. Karena guru saya dapat memaksimalisasi smartphone dengan semaksimalnya. Bante Sur. Iya. Berarti boleh ditambah Bante ya, 11 Bante. Dana pulsa. Dana pulsa, ya. Dana pulsa. Iya. Nanti kita masukin ke dalam penerangan. Ya, karena memberikan penerangan bukan secara nyata, tapi untuk yang di dalam, seperti acara kita Light of Wisdom. Bu Vera ada pertanyaan lain? Mungkin kalau tadi kan dari jenis-jenis dananya, sekarang caranya, cara berdana yang tepat gitu. Mungkin Bante boleh tolong jelaskan. Kan maksud saya misalnya nih Bante, kan biasanya ada pindah patah, ya, dan umat mungkin terbiasa segala macam dimasukkan ke dalam patah itu. Sedangkan seharusnya kan patah itu ya memang makanan. Iya, kan? betul. Misalnya nih, saya ada obat-obatan, saya taruh juga di patah. Atau ya misalnya sabun, saya taruh juga di patah. Gitu, Iya. Oh ya, karena ini mungkin ada yang mendengar 10, tapi ketika ada acara pindah patah, salah satu dari 10 ini diserahkan di patahnya, Bante. Oh, salah memahami ya. Nah, itu mungkin. Iya. Memang pada umumnya di Indonesia ini ya kalau misalkan merayakan hari Waisak atau Katina ini kan ada diadakan pindah patah secara massal sehingga ada makanan kering, ada yang dana sabu dan sebagainya itu semuanya masuk patah. Tapi berbeda prakteknya kalau misalkan kita di tempat-tempat tertentu. Di
Di hari-hari biasa, misalnya khusus pindapatannya ini khusus makanan, ya dapatnya makanan. Tapi kalau pada umumnya di Indonesia yang kita lihat prakteknya di lapangan, ya memang pendapatan ini apa aja itu dimasukkan. Bukan hanya makanan saja, kadang-kadang ada sandal juga masuk. Iya. Itu ya kadang-kadang apa ya, umat ini belum banyak mengerti bagaimana patah itu harusnya dimasukin apa gitu kan. Ya. Patah itu memang harus khusus makanan berarti. Iya, makanan kalau bisa, memang khusus makanan. Kalau sabun dan lain sebagainya itu kan nanti bisa diserahkan secara langsung ke tangannya para biku, gitu bisa. Sendal juga serahkan ke tangan aja. Ke tangan aja, jangan masuk patah sendalnya, begitulah kira-kira. Dan yang lain-lainnya mungkin juga makanan pun juga sebaiknya makanan yang belum tercampur semua itu dalam plastik ya Bante. Iya, ya sebaiknya seperti itu ya. Ya. Karena kalau makanan matang, nasi udah langsung dituangin ke patah kan susah kan, udah tercampur. Ya apalagi kalau ada yang dana bubur, nasi, kemudian tidak dibungkus, apalagi nanti ada yang masukkan sesuatu yang kering-kering ke dalam patah nanti campur. Saya masih ingat dulu awal-awal kan belum paham ya Bante, masukkan puding gitu kan. Waduh, pas tahu lah kan, waduh kalau seperti ini panitia kasihan ya harus campur memilah-milah antara makanan kering, sabun apa gitu. Ya memang harus dibeda-bedakan lah ya. Dimana kita sebagai umat Buddha juga harus kita bisa menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Kalau misalkan makanannya ini cocok untuk dipersembahkan, ya dipersembahkan. Kalau sandal ini cocok untuk dipersembahkan, tapi jangan dimasukkan ke patah. Itulah kira-kira begitu. Ya, kalau tadi ini Bante sudah menjabarkan kepada siapa, apa saja, bagaimana. Nah, satu lagi Bante pertanyaan, kapan waktunya? Ya. Kapan waktunya? Kapan saja itu tepat pada waktunya apabila itu dibutuhkan. Ya, saat dibutuhkan. Ya, kalau misalkan ini kalau contoh yang umum ya, kalau misalkan teman kita ini ada yang rumahnya kebakaran, ya, itu kan perlu tempat tinggal, perlu makanan, pakaian dan lain sebagainya. Itu tepat waktu untuk diberikan. Ya. Jadi jangan lihat momen nanti Waisak, Katina. Ya, kapan saja kalau itu diperlukan ya. Kalau memang itu memang diperlukan, ya kita memiliki kesempatan yang baik untuk melakukan kebajikan. Tapi ya jangan lupa juga harus diikuti kualitas-kualitas batin yang baik. Sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi buah yang baik juga. Begitu. Nah yang tadi ladang ya Bante ya. Dan caranya dan orang artinya yang pada saat si pemilik ladang, bukan pemilik ya, tapi yang melakukan persembahan di ladang ini juga mempunyai kualitas yang baik ya. Ya, kalau kita rujuk lagi ke Dakinawicana itu kan dana bisa dimurnikan kedua belah pihak, ataupun tidak dimurnikan dari kedua belah pihak, ataupun juga dimurnikan ke salah satu pihak saja. Ya, itu sudah dijelaskan sangat detail sekali di sana yang berkaitan dengan bagaimana pemurnian dana itu diberikan. Bante, maaf ya, kembali lagi ke tadi cara berdana. Biasanya saya lihat kan kalau saat pindah patah, apalagi kalau pindah patah massal kan, orangnya juga banyak. Jadi mereka itu berdana kadang-kadang ya karena mungkin agak jauh gitu jaraknya ya Bante. Jadi kayak seolah-olah kayak melempar gitu benang patah. Itu apakah sah? Ya, sah atau apa? Atau bagaimana tuh, Mbak? Ya memang Buddha sendiri mengajari bagaimana hendaknya dana itu diberikan dengan tangannya sendiri secara langsung gitu ya, tidak dengan cara dilempar. Karena kalau kita memberikan dengan cara dilempar ini artinya respek kita, kualitas batin kita ini kurang bagus. Kalau menurut orang Jawa itu ya unggah-ungguh sopan santunnya itu belum tertata dengan baik. Sehingga kita perlu menata lagi bagaimana cara menyerahkan dana itu sehingga dana itu memiliki kualitas yang bagus di dalam batin kita. Ya, jadi bukan hanya materinya saja, tapi kualitasnya berada di dalam batinnya juga, selain materinya, gitu ya. Terus umatnya juga Bante, kan biasanya kan Bantenya kan melepas alas kaki ya. Jadi umatnya kan harusnya juga melepas alas kaki ya Bante ya, benar ya? Ya kalau memang itu bisa dilakukan ya bagus ya. Kita ini kan
apa ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dan sesuai dengan kualitas keyakinan umat itu sendiri. Oh, kalau mungkin umat itu sudah pernah melihat budaya di tempat lain dengan cara, oh sandalnya ini harus ditaruh, dia harus lepas sandal atau lepas sepatu, kemudian dia harus apa namanya itu bertumpu lutut untuk diberikan. Nah, itu juga bagus untuk dilakukan, itu tradisi yang baik. Kalau memang kondisinya harus berdiri, ya tidak jadi soal. Karena kualitas batin itu juga tidak berada di luarnya saja. Luar itu sebagai bentuk ekspresi ya. Kalau bahasa dulu itu kan kita harus punya akhlak dan adat gitu ya. Jadi akhlaknya juga harus baik, adabnya juga harus baik. Bagaimana perilaku kita terhadap orang lain. Sehingga ini akan menjadi bentuk kualitas mental yang baik dalam pengembangan spiritual dengan melalui kita berdana itu. Menarik Bante. Jadi kita semakin tahu cara kita berdana dan tahu nanti menjaga kualitas batin kita. Karena artinya kan dana ini walaupun nomor 1 yang paling mudah, tapi bukan berarti semena-mena pada saat pelaksanaannya Bante. Dan dari 10 ini kita juga semakin jelas, oh ini ada kebutuhan yang memang kita dapat membantu sangga, dan ini bisa dikategorikan sebagai dana kepada sangga ya. Iya, betul. Memang kita hendaknya ya dibarengi kualitas-kualitas yang baik ya. Karena kalau kita merujuk pada Pancakanipata begitu, bagaimana seseorang yang memiliki kualitas yang tinggi, memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha Dharma, ia juga memiliki kualitas-kualitas batin yang pada saat seseorang itu melakukan berdharma, kualitas-kualitas batin itu hendaknya pada saat itu juga disinkronkan terhadap apa kegiatannya. Bukan disinkronkan dengan perbuatannya. Jadi bukan hanya batinnya saja, tapi bagaimana ketika kita menyerahkan dan lain sebagainya. Di sana kan hendaknya yang pertama itu kan harus memiliki keyakinan terhadap kebajikan yang dilakukan. Kita melakukan kebajikan ini kan harus punya tujuan, kira-kira begitulah. Harus punya aspirasi. Jadi untuk apa kebajikan yang kita lakukan ini? Apakah kita terinspirasi dari cerita-cerita yang diajarkan Buddha? Mungkin kita nanti pengen jadi orang yang kaya raya. Dengan cara berdana ini kita bisa beraspirasi ya kan? Nah, karena termotivasi oleh cerita-cerita yang pernah kita dengar. Hendaknya itu juga dilakukan ya. Ketika kita berdana mungkin punya motivasi, oh pengen terlahir di alam surga, ya itu juga boleh dilakukan. Ya memang kalau kita merujuk kepada Atthaka-nipata itu juga ada kelahiran kembali ya ke 8 alam kehidupan itu dari aspirasi seseorang yang melakukan berdana. Ya. Jadi boleh itu pengen terlahir jadi orang kaya, terlahir di alam surga, terlahir di alam Brahma, itu tidak dilarang. Tapi yang tertinggi, puncaknya ya kita beraspirasi untuk mencapai pembebasan dari kekotoran batin itu. Supaya kita terbebas dari lahir, tua, sakit, mati, itu yang tertingginya ya. Jadi aspirasi kayak seperti Sumedha boleh Bante ya, ketika berdana? Ya boleh saja. Jadi Buddha. Namanya Aswa. Nggak nyampe. Dari Lake of Wisdom bisa. Ada yang mau ditambahkan lagi Bante? Keterangan tadi untuk yang dari 10, kemudian tadi yang how-nya tadi bagaimana? Mungkin ada yang belum kami tanyakan dan ini perlu diketahui oleh yang menonton kita. Oke, jadi ada 5 hal tadi ya. Saya sebut baru keyakinan saja. Jadi hendaknya ketika umat Buddha melakukan berdharma itu yang pertama memang dibarengi dengan keyakinan. Kita harus punya motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, sehingga apa yang kita dharmakan ini akan mendorong kita, memberikan semangat untuk berpraktek secara langsung, secara kontinu. Ya, kalau kita punya keyakinan. Yang kedua, kita hendaknya berdana pada waktu yang tepat. Ya, kalau misalkan para biku ini membutuhkan makanan, minuman, obat-obatan, tempat tinggal dan lain sebagainya, kalau memang kita bisa, ya itu kesempatan yang baik, itu tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga,
selain tepat pada waktunya, pada saat memberikan hendaknya seseorang itu memberikan dengan respect, dengan hormat, ya, dengan bagaimana kelenturan fisiknya itu pada saat memberikan, bagaimana ucapannya itu harus dijaga gitu ya, bagaimana, karena seseorang itu kan kelihatan ya kualitas bagaimana seseorang pada saat memberikan dana itu. Jadi bagaimana gerak, kalau bahasa sekarang itu bahasa tubuhnya ya, bagaimana lentur, betul-betul respectnya itu dari dalam, bukan hanya sekedar respect saja di luarnya. Ya. Kalau bahasa sekarang kan katanya pencitraan gitu ya. Jadi betul-betul dari dalam hati. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada saat kita melakukan berderma itu hendaknya dilakukan dengan batin yang gembira, dengan batin yang dermawan, tidak ada rasa pelit, tidak ada rasa penyesalan gitu ya pada saat memberikan. Jadi senang karena terdorong oleh motivasi yang baik tadi, punya keyakinan yang kuat, sehingga batinnya itu menjadi damai, menjadi tentram karena dengan cara memberi ini. Ya. Dia menganggap, oh saya ini kan punya kesempatan, mumpung saya punya kesempatan, saya akan menggunakan dengan baik kesempatan itu. Gitu ya. Siapa tahu besok sudah pindah alam gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan motivasi kita untuk melakukan berdharma. Kemudian yang terakhir yaitu hendaknya ketika kita memberi, jangan sampai merendahkan yang menerima. Jangan sampai kita menyakiti yang menerima. Gitu. Sudah diberi, nanti diomel-omelin lagi. Ya. Sudah diberi, nanti dimarah-marahin lagi. Itu tidak tepat. Ya, ini artinya walaupun kita memberi, ya hendaknya kita memberikan dengan cara yang baik, tidak merendahkan orang yang menerima, kita juga tidak merendahkan kualitas diri kita sendiri. Sehingga ini nantinya akan menjadi kualitas yang baik pada saat karma atau kebajikan kita ini berbuah di kehidupan yang mendatang. Kira-kira begitu ya Romo ya. Baik, Bante, sudah semakin jelas sehingga nanti momen-momen terutama Katina, kemudian momen-momen kita punya kesempatan berdana karena berdana ini nggak harus nunggu momen besarnya kan. Iya, tidak harus. Setiap hari kalau memang ada kesempatan kita bisa lakukan. Iya, justru tiap hari itu hendaknya kita juga melakukan walaupun kecil ya. Iya. Kebajikan apapun hendaknya itu dilakukan. Ataukah itu kepada binatang ataukah kepada manusia, itu hendaknya diberikan. Walaupun kita memberikan sesuatu itu kepada binatang, di sana diceritakan bisa 100 kali kehidupan. Buahnya itu. Kalau diikuti dengan kualitas-kualitas yang baik. Ya, 5 tadi kualitas ini Bante ya. Iya. Dari keyakinan, waktu yang tepat, memberi dengan integritas atau respect, batin yang gembira, kemudian tidak merendahkan atau menyakiti yang menerimanya. Baik Bante, semakin jelas dan semoga nanti kualitas batin kami yang mendengarkan atau yang menonton ini dapat menjaga dengan 5 ini dan 10 ini juga 10 persembahan bisa diberikan disesuaikan dengan kondisi. Kondisi agar waktunya tepat Bante ya, biar sesuai kondisinya. Sisvera, ada yang lain pertanyaan? Dan kalau biasanya Bante, kalau di wihara-wihara tertentu kan ada panitianya, gitu. Panitianya yang kadang-kadang mereka menyiapkan kan paket-paket kebutuhan untuk Katina. Iya, betul. Mungkin ada saran dari Bante gitu ya, kira-kira yang memang panitia itu perlu menyiapkan yang seperti apa gitu, Bante, supaya kami nggak salah. Karena kebetulan saya juga diminta untuk menyiapkan paket gitu buat saya. Terus saya agak bingung apa ya yang harus saya siapkan gitu. Ya itu sesuai dengan kesepakatan bersama lah ya. Itu kan masing-masing memiliki otoritas sendiri ya. Setiap wihara itu punya caranya masing-masing. Sehingga kita juga perlu menyesuaikan. Ya, kalau memang itu diperlukan untuk wihara, nanti misalkan dananya itu untuk kepentingan wihara, nah itu juga nantinya juga kembali kepada para biku yang tinggal. Ya kan? Nanti dana itu akan dikelola oleh pengurus wihara untuk mungkin bayar listrik dan sebagainya, itu juga sangat baik untuk dilakukan. Ya, jadi disesuaikan saja. Disesuaikan saja kebutuhan yang ada.
Baik Bante, terima kasih kedatangan Bante. Semoga penjelasan mengenai derma atau dana ini bisa membawa insight atau sudut pandang yang lain, bagaimana kita bisa berdana, apa yang harus diberikan kepada siapa, dan yang terutama waktunya atau kapannya. Dari kami mengucapkan terima kasih Bante kedatangan Bante Sena kemari. Semoga lain kesempatan Bante tolong bantu sesuaikan waktunya biar bisa diundang lagi Bante. Iya, sama-sama terima kasih. Saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini ya. Baik Bante, sadu Bante. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya Bante.